Halo Sobat Malam, selamat datang kembali di channel Kisah Hitam Nyata, sebuah ruang di mana kisah-kisah nyata yang diselimuti misteri, tak berlogika, dan tak jarang membuat bulu kudukmu berdiri. Kami hadirkan apa adanya, berdasarkan pengakuan langsung dari mereka yang mengalaminya sendiri. Sebelum cerita dimulai, izinkan aku terlebih dahulu mengucapkan selamat malam kepada kalian semua yang sedang mendengarkan, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala bahaya, dan semoga malam ini kalian masih bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah yang akan aku bawakan. Jangan lupa, dukung terus channel Kisah Hitam Nyata dengan menekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita nyata penuh misteri, horor, dan kejadian tak masuk akal yang kami hadirkan setiap minggunya. Aku menulis kisah ini dari Surakarta, Jawa Tengah, kota yang tenang di siang hari, tapi menyimpan begitu banyak cerita gelap di malamnya. Disinilah aku pernah bekerja sebagai seorang sopir ambulans lintas pulau, pekerjaan yang bagi sebagian orang terlihat biasa, tapi bagi kami yang pernah menjalaninya, tahu bahwa pekerjaan ini bukan sekadar membawa jenazah dari satu tempat ke tempat lain. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada waktu-waktu di mana batas antara dunia yang hidup dan dunia yang telah pergi, terasa begitu tipis, begitu dekat, begitu nyata. Kisah ini aku tulis bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa ketika kita berhadapan dengan kematian, sebenarnya kita sedang berdiri di ambang dua dunia, dunia yang kasat mata, dan dunia yang penuh misteri. Dan malam ini, aku akan membawa kalian masuk ke salah satu kisah paling mengerikan yang pernah aku alami selama aku menjadi sopir ambulans. Kisah ini terjadi beberapa tahun lalu, saat aku harus mengantarkan jenazah melintasi lautan, menuju pulau kecil di bagian timur Indonesia. Perjalanan itu seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam, tapi malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidupku. Tidak ada yang akan bisa melupakan suara mesin ambulans yang menderu pelan, terombang-ambing di atas kapal feri, dengan satu peti jenazah di dalam kabin, dan sesuatu yang ikut bersamanya. Malam itu laut bergelombang dengan liar. Ombak tinggi menghantam sisi kapal, membuat ambulans berguncang di dek bawah. Lampu-lampu kapal berkedip, menembus kabut tebal yang datang entah dari mana. Aku duduk di kursi sopir, diam, hanya mendengar detak jam tangan dan suara rantai jangkar yang beradu logam. Di belakangku, di dalam kabin ambulans, peti jenazah tergeletak tenang. Tapi di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu. Bukan dari arah geladak, bukan dari para kru kapal, suaranya lirih, seperti napas seseorang, dari dalam peti. "Mas, jangan tinggalin aku." Aku menatap ke kaca spion kecil yang mengarah ke belakang. Tak ada siapapun, hanya cahaya redup dari lampu kabin dan bayangan kayu peti. Tapi detik berikutnya, lampu itu berkedip 2 kali, dan saat itu pula aku melihat, sekilas, hanya sepersekian detik, ada wajah pucat di balik celah peti yang tertutup kain putih. Mata yang membiru, menatap langsung ke arahku dari bayangan. Jantungku berdegup begitu keras, hingga aku bisa mendengar suaranya lebih jelas daripada suara mesin kapal yang meraung di luar. Aku menutup mata, berharap itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi tidak. Karena setelah itu, suara dari radio ambulans tiba-tiba menyala sendiri, dengan frekuensi penuh gangguan, dan di antara suara kresek-kresek itu, terdengar jelas sebuah kalimat, "Kau yang bawa aku, tapi kenapa tinggalkan aku di laut?" Sejak saat itu, setiap kali mesin ambulans dinyalakan, sesuatu yang aneh selalu terjadi. Radio memutar frekuensi tak dikenal, lampu dalam kabin berkedip tanpa sebab, dan hawa di sekitar menjadi dingin seperti ruangan penuh es. Malam di tengah laut itu terasa panjang dan sepi, hanya suara ombak dan desiran angin yang menemani. Tapi di tengah suara angin itu, kadang terdengar sayup-sayup suara tangisan perempuan. Pelan. Menyeret. Seolah datang dari jauh. Rina, petugas medis yang menemaniku malam itu, sempat berkata dengan suara gemetar, "Mas, denger nggak? Ada yang nangis." Aku diam, tapi diamku bukan berarti tak mendengar. Aku dengar dengan sangat jelas. Suara itu datang dari belakang, dari ruang tempat peti jenazah disimpan. Perlahan, aku menoleh lewat kaca spion. Dan di sanalah, di balik pantulan cahaya remang lampu kabin, aku melihat sesuatu duduk di atas peti. Sosok wanita berambut panjang, basah,
dan wajahnya setengah membusuk. Ia memeluk peti itu, bergoyang pelan ke kanan dan kiri, seolah sedang menidurkan seseorang. Aku tak tahu apa yang terjadi malam itu. Mungkin kelelahan, mungkin halusinasi. Tapi yang pasti, sejak malam itu aku tak pernah lagi bisa memandang ambulans dengan cara yang sama. Karena di setiap bunyi sirine, di setiap kilatan lampu merah biru yang menembus kabut malam, aku selalu merasa, ada yang ikut bersama kami. Sesuatu yang tak pernah pergi. Malam ini, kisah itu akan kubuka kembali, dengan sejujur-jujurnya, seterang mungkin, tanpa kututupi sedikit pun, karena beberapa kisah memang diciptakan untuk didengar, bukan dipercaya. Selamat mendengarkan, dan bersiaplah, karena setelah cerita ini, mungkin kau akan lebih berhati-hati ketika mendengar suara ambulans melintas di tengah malam. Kisah ini bermula di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota Surakarta, tempat aku bekerja sebagai sopir ambulans. Malam itu, sekitar pukul 8:30, hujan turun pelan membasahi halaman rumah sakit. Cahaya lampu dari ruang IGD memantul di aspal basah, membuat suasana terasa muram. Aku baru saja selesai menurunkan pasien dari ruang rawat ke ruang jenazah ketika petugas jaga malam memanggilku. Suaranya terdengar tergesa dari balik interkom, "Mas Dani, tolong siap-siap. Ada jenazah yang harus dikirim malam ini ke pulau seberang. Keluarganya minta segera." Aku sempat menatap jam tanganku, jarum panjang baru saja melewati angka 9. Biasanya, perjalanan lintas pulau seperti ini dilakukan pagi hari agar tidak berisiko, tapi malam itu tidak ada pilihan. Keluarga almarhum menuntut agar jenazah segera diantarkan ke kampung halamannya di Pulau Karimun, sekitar 5 jam perjalanan darat dan laut. Karena jadwal kapal pertama baru berangkat tengah malam, aku harus berangkat saat itu juga agar tidak terlambat naik kapal. Aku berjalan menuju parkiran belakang rumah sakit di mana ambulans putih yang sudah kukenal seperti teman lama terparkir. Ambulans itu sudah menjadi rumah kedua ku selama hampir 7 tahun. Setiap hari aku hidup bersama suara mesinnya, aroma khas antiseptik dan formalin, serta kadang, kesunyian yang menegangkan ketika membawa jenazah di malam hari. Tapi malam itu, ada sesuatu yang terasa lain. Entah dari hawa dinginnya, entah dari suasana yang tiba-tiba terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik di taman rumah sakit pun tak terdengar. Aku memeriksa kondisi kendaraan seperti biasa, tekanan ban, bahan bakar, dan lampu-lampu. Rina, petugas medis muda yang sering menjadi temanku di setiap pengantaran, menghampiri sambil membawa map dokumen. Wajahnya tampak letih, tapi matanya menyiratkan ketegangan. "Mas, ini identitas jenazahnya. Namanya Ella. Perempuan, umur 26 tahun. Katanya meninggal karena tenggelam waktu wisata di laut. Keluarganya sudah menunggu di pulau seberang." Aku menerima map itu dan membuka sedikit catatan yang menempel di plastik. Ada foto kecil di pojok, wajah perempuan muda berambut panjang, senyum tipis yang entah kenapa terasa dingin. Air hujan mulai turun deras, membasahi kaca depan ambulans. Dalam hati aku bergumam lirih, "Semoga lancar ya, Mbak Ella." Aku menatap peti kayu yang baru saja dibawa keluar oleh 2 orang petugas ruang jenazah. Peti itu terbungkus kain putih bersih, di atasnya terdapat seikat bunga melati yang mulai layu. Aroma melatinya samar tercium di udara lembab, bercampur bau formalin yang menusuk. Proses pemuatan jenazah selalu membuat dada sesak. Bukan karena takut, tapi karena setiap kali melihat peti itu diangkat dan dimasukkan ke dalam ambulans, aku seperti diingatkan bahwa hidup ini bisa berakhir kapan saja, secepat menyalakan dan mematikan mesin kendaraan. Setelah peti jenazah dimasukkan dengan hati-hati, kami menutup pintu belakang ambulans. Rina berdiri di sampingku, mengenakan jas hujan tipis berwarna biru muda. "Mas, malam ini ombak katanya lagi tinggi," ucapnya pelan. "Kapal penyeberangan mungkin agak goyah." Aku mengangguk, mencoba menenangkan dirinya, padahal aku sendiri merasa cemas. Dalam pengalaman kami, menyeberang malam hari bukan hal aneh, tapi jika membawa jenazah, entah kenapa rasanya selalu berbeda. Seolah ada energi yang menempel di udara, menambah berat setiap langkah. Perjalanan dimulai. Kami meluncur keluar dari gerbang rumah sakit,
Sirine tidak dinyalakan karena tidak ada keadaan darurat. Hanya lampu sorot depan yang menembus hujan malam. Jalanan basah berkilau oleh pantulan cahaya, dan suara wiper ambulans menggesek kaca depan dengan ritme monoton. Krek, krek, krek. Suara itu biasanya membuatku tenang, tapi kali ini terdengar seperti ketukan lembut di telinga, seperti seseorang sedang mencoba memanggil dari kejauhan. Sepanjang perjalanan menuju pelabuhan, Rina lebih banyak diam. Ia hanya sesekali melihat ponselnya, mungkin mengabari keluarga bahwa dia akan menyeberang malam ini. Aku mencoba membuka percakapan, "Rin, kamu gak takut?" Ia menjawab cepat, "Takut sih enggak, Mas. Cuma rasanya aneh aja. Dari tadi hawa dingin banget di kabin belakang. Padahal AC belum nyala." Aku menoleh sekilas ke belakang, lampu kabin redup, peti jenazah tertidur diam di sana. Aku berusaha menepis perasaan aneh yang mulai merayap di dada. Setelah 1 jam perjalanan darat, kami tiba di pelabuhan kecil. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa truk barang yang sedang antar masuk ke kapal feri. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin bercampur bau solar dan karat. Gelombang memecah di bawah dermaga, menimbulkan suara yang dalam, berat, dan memantul di antara tiang-tiang kayu. Petugas kapal memberi isyarat agar ambulans segera naik ke dek bawah. Kami menyalakan mesin perlahan dan menaiki ram kapal yang licin karena hujan. Lampu dek hanya beberapa, sebagian redup, sebagian berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Begitu ambulans terparkir di bagian paling ujung, aku mematikan mesin dan menarik rem tangan. Hanya suara mesin kapal yang bergemuruh terdengar di sekeliling. Rina keluar sebentar untuk berbicara dengan kru, sementara aku tetap duduk di kursi sopir, menatap ke kaca depan yang mulai berembun. Dalam diam itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang tak biasa. Dari dalam kabin belakang, terdengar bunyi lirih, seperti sesuatu yang menggeser kayu atau kain. Awalnya aku pikir itu suara air hujan yang menetes mengenai plat besi, tapi bunyinya terlalu teratur. Geser, geser. Aku menoleh cepat, mencoba melihat lewat spion dalam. Lampu kabin masih menyala redup, tapi tidak ada tanda-tanda gerakan. Peti jenazah tetap di tempatnya. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin kapal goyang, jadi barang-barang bergeser, pikirku. Beberapa menit kemudian, Rina kembali naik ke kabin depan. Ia basah kuyup karena hujan, dan langsung menutup pintu rapat-rapat. "Mas, katanya kapal berangkat jam 11 malam. Jadi kita nunggu sekitar setengah jam." Aku mengangguk. Tapi sebelum aku sempat menyalakan pemanas kabin, suara itu muncul lagi, kali ini lebih keras. Seperti seseorang mengetuk-ngetuk dari dalam peti, tok, tok, tok. Aku dan Rina saling berpandangan. Wajahnya langsung pucat. "Mas, kamu dengar juga?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku tak menjawab. Perlahan aku membuka sabuk pengaman dan berdiri, berjalan ke belakang kabin ambulans. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kecil penghubung antara kursi depan dan ruang jenazah. Udara dari dalam langsung menyeruak keluar, dingin, lembab, dan beraroma melati. Di sana, peti kayu itu masih diam seperti sebelumnya. Tapi bunga melati di atasnya, kini berserakan di lantai. Aku menatapnya lama. Satu helai melati jatuh tepat di sepatuku. Saat aku hendak menunduk mengambilnya, kapal tiba-tiba berguncang keras. Ambulans bergeser sedikit, dan peti itu bergetar pelan. Seketika aku mundur, menutup pintu kabin, dan duduk kembali di kursi depan. Rina menatapku dengan ketakutan. "Mas, aku nggak mau sendirian di belakang." "Ya." Aku hanya bisa mengangguk lemah. Dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Kapal perlahan meninggalkan dermaga, mesin bergetar dalam ritme berat. Suara sirene kecil terdengar sebentar, lalu lenyap digantikan gemuruh ombak yang menghantam sisi lambung kapal. Lampu-lampu di dek berpendar samar, menciptakan bayangan panjang di dinding besi kapal. Aku melirik spion sekali lagi. Dalam pantulan samar itu, aku pikir aku melihat sesuatu. Bayangan tipis seperti rambut panjang terurai,
menempel di kaca belakang ambulans. Tapi ketika aku menoleh langsung, tak ada apa-apa. Dan di tengah semua kesunyian itu, suara dari radio ambulans yang seharusnya mati tiba-tiba berdesis pelan. Frekuensi terbuka sendiri, menghasilkan suara statik, SSSHHH, lalu samar-samar, di antara gangguan itu, terdengar suara perempuan pelan. Jelas, "Mas, jangan tinggalin aku." Tanganku refleks mematikan radio. Tapi desisan itu tetap terdengar selama beberapa detik, bahkan setelah radio benar-benar mati. Rina memegang tanganku, dingin seperti es. "Mas, suara itu dari mana?" Aku tidak menjawab. Karena aku sendiri tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, aku sadar, ini bukan sekadar perjalanan membawa jenazah biasa. Ada sesuatu di dalam ambulans ini yang ikut bersama kami. Sesuatu yang ingin dibawa pulang, tapi bukan ke rumah duka. Setelah hampir 2 jam terapung di tengah laut yang berombak, akhirnya kapal feri mulai memperlambat laju mesinnya. Dari kejauhan, samar-samar terlihat deretan lampu kuning di dermaga pulau tujuan. Aku menarik napas lega, berharap perjalanan akan segera berakhir. Tapi kelegaan itu tak bertahan lama. Sejak tadi, Rina terus gelisah di kursinya. Tangannya memegang tas kecil di pangkuan, matanya sesekali melirik ke arah kaca belakang ambulans. Aku bisa merasakan hawa di dalam kabin berubah semakin dingin, seperti udara malam yang menusuk tulang, meski semua ventilasi sudah kututup rapat. Kapal akhirnya merapat perlahan. Suara rantai jangkar bergemerincing di antara deru ombak, dan lampu sorot kapal menyorot ke arah dermaga yang basah oleh hujan. Beberapa kendaraan mulai turun lebih dulu. Truk, mobil penumpang, lalu akhirnya giliranku. Aku menyalakan mesin ambulans, pedal kupijak pelan menuruni ram kapal yang licin. Hujan masih turun deras, disertai angin kencang yang membawa aroma asin laut dan bau solar bercampur lumpur. Begitu tiba di dermaga, suasana langsung berubah. Tidak ada banyak orang di sana, hanya 2 petugas pelabuhan yang berteduh di bawah pos kecil dengan jas hujan usang. Lampu-lampu jalan di sekitar pelabuhan sebagian padam, membuat jalanan menuju luar dermaga tampak suram. Rina menatap layar ponselnya, mencari sinyal. "Mas, katanya rumah duka sekitar 1 jam dari sini. Jalannya lewat tengah hutan," katanya lirih. Aku mengangguk tanpa menoleh, mataku tetap fokus ke depan. Ambulans melaju perlahan keluar dari pelabuhan, menembus jalanan sempit di tepi pantai. Air hujan menggenang, menciptakan cipratan setiap kali roda melewati lubang. Di luar, hanya terdengar suara angin, hujan, dan ombak yang memecah di kejauhan. Jalan menuju kampung tempat keluarga jenazah tinggal membelah hutan kecil dan area perkebunan kelapa yang sunyi. Tak ada lampu jalan, tak ada rumah, hanya pohon-pohon tinggi menjulang di kiri kanan jalan seperti dinding hitam yang menutup langit. Aku menyalakan lampu jauh agar bisa melihat lebih jelas, tapi cahaya itu justru memantul di kabut tebal yang mulai turun dari arah bukit. Pandanganku jadi terbatas, hanya sekitar 5 meter di depan. Rina tampak menggigil meski AC sudah kumatikan. "Mas, kenapa rasanya dingin banget, ya?" Aku hanya diam, tanganku menggenggam setir erat. Di kaca depan, tetesan air hujan seperti menari dalam pola aneh, membentuk garis-garis yang seolah mengarah ke tengah jalan. Beberapa kilometer kemudian, radio ambulans yang tadi sempat mati kembali menyala sendiri. Suara klik kecil terdengar, lalu muncul dengung statik. Aku menoleh cepat, memastikan tombolnya masih posisi off. Tapi suara itu tetap ada, seperti siaran dari jauh. SSHHH, SSSHHH, Rina menatapku dengan mata lebar. "Mas, itu nyala sendiri, ya?" Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mencoba mematikan panel utama, tapi suara itu justru makin jelas. Lalu di antara suara statik, samar terdengar bisikan. Suara perempuan, lembut, tapi serak, seolah berbicara dari balik tirai tipis. "Sudah dekat, jangan tinggalkan aku membeku." Rina menutup telinganya, tubuhnya gemetar. "Mas, tolong matikan. Tolong." Aku menekan tombol volume sampai mentok,
Tapi suara itu tidak hilang. Justru berganti menjadi isakan pelan, tangisan tertahan, seperti seseorang menahan sedih yang mendalam. Kami berdua terpaku dalam ketakutan yang sulit dijelaskan. Perasaan di dalam mobil begitu berat, seakan udara pun menolak bergerak. Aku hanya bisa menatap lurus ke jalan, mencoba mengabaikan semua suara itu. Tapi dari kaca spion tengah, aku mulai melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Di balik pantulan kaca, tampak kabin belakang ambulans yang seharusnya gelap, kini diselimuti cahaya samar kebiruan. Aku memicingkan mata. Cahaya itu bukan pantulan dari lampu jalan, karena memang tak ada lampu di sini. Lalu, perlahan, di dalam pantulan itu muncul siluet seseorang. Rambut panjang, bahu sempit, duduk membungkuk di atas peti. Rina yang juga melihat pantulan itu langsung menjerit kecil. "Mas! Ada orang! Ada orang di belakang!" Refleks aku menoleh cepat ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Hanya peti jenazah yang tertutup rapat dan lampu kabin yang mati. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi keringat dingin mengalir di pelipis. Aku tahu aku tak salah lihat. Bayangan itu begitu jelas, terlalu jelas untuk disebut ilusi. Aku melanjutkan perjalanan, kali ini dengan kecepatan lebih tinggi. Jalanan licin, tapi aku tidak peduli. Rina menggenggam dashboard, matanya tak lepas dari kaca belakang. "Mas, aku nggak tahan, dari tadi kayak ada yang ngeliatin," katanya hampir menangis. Aku ingin menenangkannya, tapi lidahku keluh. Setiap kata seolah tertahan di tenggorokan. Sekitar 20 menit kemudian, kami sampai di tikungan tajam yang menurun. Dari balik kabut, terlihat sekilas sosok seseorang berdiri di pinggir jalan. Aku injak rem mendadak. Rina menjerit. Sosok itu, perempuan berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam menghadap ambulans kami. Cahaya lampu depan menerpa tubuhnya yang kuyup, tapi wajahnya tak tampak jelas. Aku tak tahu apakah itu manusia atau bukan. Aku menyalakan klakson, tapi sosok itu tidak bergerak sedikit pun. "Mas, ayo jalan aja." Rina hampir berteriak. Tapi aku seperti kehilangan kendali. Jari-jariku membeku di setir. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang ambulans. Gerakannya kaku, lambat, dan anehnya, setiap tetes air hujan yang menyentuh tubuhnya tampak seperti menguap sebelum jatuh ke tanah. Dalam kepanikan, aku kembali menginjak gas. Ambulans melaju cepat melewati sosok itu, dan saat kami menoleh ke kaca spion, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kabut tebal yang menutupi jalanan di belakang. Tapi kemudian, dari arah belakang kabin, terdengar suara dentuman keras. Duk, seperti sesuatu jatuh. Kami berdua terlonjak kaget. Aku langsung menepi ke sisi jalan. Rina menggenggam lenganku. "Mas, jangan turun." Tapi aku harus memastikan. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu belakang ambulans perlahan. Hawa dingin menyergap wajahku. Bau amis bercampur melati langsung memenuhi hidung. Lampu kabin menyorot ke lantai, bunga melati yang tadi berserakan kini menempel di dinding, seperti dilem. Di sisi kanan peti, kulihat ada bekas goresan panjang seperti kuku. Aku mundur perlahan. Di saat itu juga, Rina menjerit dari kursinya. Aku berbalik cepat. Dari kaca belakang ambulans, terlihat wajah perempuan pucat dengan mata membiru menempel di jendela luar, menatap langsung ke arahku. Aku terdiam, tubuhku tak mampu bergerak. Lalu sosok itu menghilang dalam sekejap, digantikan oleh kabut. Kami berdua duduk dalam diam selama beberapa menit. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara hujan yang terus mengguyur atap ambulans. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba berpikir rasional. Tapi bagaimana mungkin? Kapal, radio, sosok itu, semuanya nyata. Terlalu nyata. Perjalanan harus tetap dilanjutkan. Kami tak punya pilihan. Aku menyalakan mesin lagi,
dan ambulans mulai berjalan perlahan menembus kabut. Jalanan makin sempit, sisi kanan jalan mulai menurun ke arah lembah. Sesekali terdengar petir menggelegar dari jauh. Di tengah gemuruh itu, suara dari radio muncul lagi. Tapi kali ini bukan bisikan. Suara perempuan itu terdengar jelas dan marah. "Kenapa kau bawa aku ke sini? Aku belum pulang." Radio bergetar hebat, lalu mati total. Seketika itu pula, lampu dalam kabin padam. Gelap. Benar-benar gelap. Rina menunduk, menangis tanpa suara. Aku mencoba menenangkan, tapi suaraku sendiri gemetar. Aku tak tahu bagaimana caranya kami bisa melalui malam itu. Saat ambulans meluncur di jalan turunan, aku kembali menoleh ke spion. Pandangan mataku terpaku. Kali ini aku melihat dengan jelas, di belakang peti, ada sosok perempuan duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah, bahunya bergoyang pelan seirama suara mesin. Aku memicingkan mata, berharap itu hanya bayangan. Tapi saat kilat menyambar di luar, wajahnya terangkat sedikit, dan aku bisa melihat, mulutnya tersenyum. Senyum yang dingin, senyum yang tidak manusiawi. Aku menelan ludah, pandangan kembali ke jalan. Tapi di luar sana, kabut semakin tebal, dan entah kenapa, aku merasa kami sudah terlalu jauh dari tempat manusia biasa. Perjalanan malam itu semakin terasa panjang, seperti tak berujung. Kabut makin tebal, jalanan makin sempit, dan sinar lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Aku sudah tak tahu pasti di mana posisi kami sekarang. GPS di ponsel tak menunjukkan sinyal sama sekali, bahkan jaringan telepon pun hilang. Hanya suara mesin ambulans yang berdengung lemah di tengah derasnya hujan dan desir angin yang menampar badan mobil. Rina duduk terdiam di kursi penumpang depan, wajahnya pucat pasi. Air mata masih menetes pelan di pipinya. Sesekali ia berdoa lirih, suaranya nyaris tak terdengar di tengah hujan. "Mas, aku pengen cepat sampai." "Aku takut," katanya. Aku menoleh sekilas, berusaha menenangkan dengan senyum yang lebih mirip grimace. "Sabar ya, Rin. Dikit lagi kita keluar dari hutan ini." Tapi jujur, aku sendiri tak yakin. Di luar sana, pepohonan menjulang seperti bayangan raksasa. Hujan membuat daun-daunnya meneteskan air dalam ritme yang aneh, seperti langkah kaki yang berjalan di sekeliling kami. Sesekali, dari arah dalam hutan, terdengar suara seperti ranting patah atau jeritan samar. Aku mencoba mengabaikannya, tapi bulu kuduku berdiri setiap kali suara itu muncul. Aku memperlambat laju ambulans ketika melihat persimpangan kecil di depan. Ada papan kayu tua di tepi jalan, tapi tulisannya nyaris tak terbaca. Cat putih di atasnya sudah mengelupas, hanya tersisa sebagian huruf yang tampak seperti Lang dan Dusun. Aku memutuskan mengambil jalan ke kiri, mengikuti naluri saja, karena kanan terlihat lebih menanjak dan tertutup kabut lebih tebal. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang. Krek, krek, seperti kayu digesek perlahan. Aku langsung menoleh ke spion tengah. Peti jenazah itu sedikit bergeser dari posisi awalnya. Padahal sebelumnya sudah kuikat dengan sabuk pengaman pengunci. Aku langsung menepikan ambulans di pinggir jalan, menyalakan lampu kabin belakang. "Mas, ngapain?" Rina bertanya dengan suara panik, mungkin tali pengikatnya longgar. "Aku cuma mau pastiin," jawabku, berusaha tenang walau dadaku berdetak keras. Aku turun, membuka pintu belakang perlahan. Bau amis bercampur melati langsung menyergap lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Lampu kabin berkelap-kelip seperti akan mati. Aku melangkah masuk pelan. Peti itu memang bergeser, sekitar 15 cm dari posisi awal. Tapi yang membuatku ngeri, di lantai, ada bekas garis panjang, seperti diseret dari arah dalam peti. Aku mundur setengah langkah, menatap tutup peti itu dengan pandangan tak percaya. Tali pengikat masih utuh, tapi salah satu penguncinya sedikit terbuka. Seolah ada yang mencoba membukanya dari dalam. "Mas!" Cepetan balik,
suara Rina memanggil dari depan. Aku langsung keluar dan menutup pintu sekuat tenaga. Begitu masuk kabin depan, jantungku serasa mau meledak. Ada apa? Aku hanya menggeleng cepat. Gak apa-apa. Udah, kita jalan aja. Ambulans kembali melaju, tapi suasana di dalam kendaraan kini berubah. Rasanya seperti ada yang ikut bersama kami. Sesuatu yang tak terlihat, tapi keberadaannya nyata. Udara menjadi berat, napas terasa sesak. Lampu kabin belakang menyala sendiri lalu mati, seperti ada yang memainkan saklarnya. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara perempuan berbisik pelan, nyaris seperti nyanyian. Pulangkan aku, ke rumahku. Rina menjerit kecil dan menutup telinganya. Aku berusaha tetap fokus ke jalan, tapi pandanganku mulai kabur karena gugup dan kelelahan. Mas, itu siapa? Rina terisak, aku tak menjawab. Karena aku juga tak tahu. Kilatan petir menyambar, menerangi jalan di depan. Dalam sepersekian detik, aku melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok perempuan berpakaian putih, basah kuyup, rambut menutupi wajah. Aku injak rem sekuat-kuatnya. Ambulans berhenti mendadak, membuat tubuh kami terhempas ke depan. Tapi saat lampu depan kembali stabil, sosok itu sudah lenyap. Aku gemetar, menggenggam setir erat-erat. Hujan makin deras, dan kabut makin menebal. Aku menatap keluar, mencoba memastikan, tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari belakang. Tok! 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 3 kali. Lalu sunyi. Kami berdua terpaku. Rina menatapku dengan mata lebar. Mas, suara itu dari dalam peti, kan? Aku tak bisa menjawab. Karena aku juga mendengarnya. Jelas. Pelan, tapi pasti. Hawa di dalam kabin mendadak berubah. Dingin, menusuk tulang. Napasku keluar seperti uap. Dari spion tengah, aku melihat kabin belakang lagi. Kali ini ada kabut tipis di dalamnya. Kabut dari mana? Semua pintu tertutup rapat. Tapi yang paling membuat darahku berhenti mengalir adalah, tutup peti itu perlahan bergerak. Sedikit terbuka. Rina. Aku teriak panik. Pegangin setir. Mas mau ngapain? Tutup petinya. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu belakang lagi. Angin malam langsung menerpa wajahku. Aku menatap peti itu, benar saja, tutupnya sudah terbuka sekitar 2 jari. Dari celahnya keluar uap putih tipis, dan suara isakan pelan. Aku tak tahu apa yang mendorongku. Mungkin rasa tanggung jawab, mungkin juga rasa takut yang ingin segera diakhiri. Aku maju selangkah, lalu menutup peti itu dengan paksa sambil menekan pengunci sampai bunyi, klik, keras terdengar. Tapi begitu aku menatap lantai ambulans, darahku serasa berhenti. Di bawah peti, ada bekas telapak tangan. Basah, kecil, seperti tangan perempuan. Aku mundur cepat dan menutup pintu. Begitu masuk ke kabin depan, Rina menatapku dengan wajah pucat dan mata merah. Mas, jangan bilang petinya kebuka. Aku hanya mengangguk pelan. Kami tak bicara lagi setelah itu. Hanya suara mesin dan hujan yang menemani. Tapi dari arah belakang, terdengar suara samar seperti seseorang bernafas berat. Pelan, tapi berirama. Kadang terdengar isak tangis, kadang seperti orang menggumam doa. Waktu terasa begitu lambat. Aku merasa kami sudah berjalan lebih dari 1 jam, tapi jalan seolah-olah tak pernah berakhir. Setiap belokan terasa sama, setiap pohon seperti punya bentuk yang identik. Rina mulai kehilangan kendali, menangis sambil menatap jendela. Mas, kayaknya kita muter-muter di tempat yang sama. Aku hafal pohon ini, ada tanda belah di batangnya. Aku tak ingin percaya, tapi setelah memperhatikan lebih teliti, benar, itu pohon yang sama dengan yang kami lewati tadi. Batangnya besar, dan di tengahnya ada belahan mirip luka bekas petir. Kami memang berjalan dalam lingkaran. Ya Allah, kita nyasar, gumamku pelan.
Aku menepikan ambulans lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku mematikan mesin, tiba-tiba radio yang sudah mati sejak tadi hidup lagi. Suara perempuan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, terdengar seperti menangis dan tertawa bersamaan. Kalian salah jalan, bukan ke sini, bukan ke sini. Rina menjerit histeris, menutup wajahnya dengan tangan. Aku langsung mencabut kabel radio dari panel, tapi suaranya tidak berhenti. Malah makin keras. Hingga akhirnya, dari arah peti, terdengar suara ketukan lagi. Kali ini bukan 3 kali. Tapi berulang-ulang. Tok! 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 Aku benar-benar tak sanggup. Napasku tersengal, pandanganku berkunang. Lalu, di tengah kekacauan itu, petir menyambar di luar. Sekilas, dari cermin spion, aku melihat bayangan perempuan duduk di atas peti, menatap ke arahku. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, tapi aku bisa melihat senyum dingin di bibirnya. Ia mengangkat jarinya perlahan, menunjuk ke arahku, lalu ke arah jalan depan. Seakan memberi petunjuk. Aku menyalakan mesin lagi, mengikuti arah jari yang ia tunjuk. Mobil melaju perlahan, menembus kabut. Anehnya, setelah beberapa menit, hujan mulai reda. Kabut berangsur menipis. Dari kejauhan, mulai terlihat cahaya, lampu rumah penduduk. Rina, lihat. Itu desa, seruku lega. Rina langsung menengadah, air matanya jatuh lagi, tapi kali ini karena kelegaan. Alhamdulillah. Namun kegembiraan itu hanya bertahan sesaat. Ketika kami hampir sampai di gerbang desa, aku melirik ke spion tengah secara refleks. Dan di sana, di atas peti, sosok perempuan itu masih ada. Tapi kini wajahnya terlihat jelas. Pucat, bibir membiru, mata kosong menatap ke depan. Ia tidak tersenyum lagi, hanya duduk diam, menatap jalan. Aku sadar, dia ikut mengantar dirinya sendiri pulang. Begitu roda ambulans menyentuh jalan berbatu di depan gerbang desa, aku seperti baru saja keluar dari mimpi buruk panjang yang tak berujung. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Udara malam yang tadinya pekat kini berubah menjadi lembab dengan aroma tanah basah yang kuat. Namun, meski hujan telah reda, suasana di sekitar tetap sunyi, sepi seperti mati. Tak terdengar suara jangkrik, tak ada ayam berkokok, bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Di depan kami berdiri gapura kayu tua bertuliskan nama desa, Desa Sukalaut, huruf-hurufnya pudar dimakan waktu. Di bawahnya, tampak deretan rumah panggung dari kayu yang berjajar di pinggir jalan tanah. Lampu minyak menggantung di beberapa teras, tapi tak satu pun tampak kehidupan. Seolah seluruh penduduk desa menghilang bersamaan. Aku menghentikan ambulans di depan rumah yang paling besar di antara deretan rumah itu. Dari informasi yang kudapat dari pihak rumah sakit, disinilah keluarga jenazah tinggal, keluarga almarhumah Ella. Pintu rumah setengah terbuka, dan dari dalamnya tampak cahaya redup temaram lilin. "Mas, kita udah sampai?" tanya Rina pelan, suaranya masih bergetar. Aku mengangguk. "Iya, ini alamatnya." Aku mematikan mesin. Suara mesin berhenti, tapi entah kenapa, aku masih bisa mendengar dengungan halus di telingaku, seperti gema dari perjalanan barusan. Sebelum turun, aku menatap kaca spion tengah sekali lagi. Kabin belakang tampak tenang. Peti itu diam, tidak bergerak. Sosok perempuan yang tadi kulihat di atasnya sudah tidak ada. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi baru saja aku membuka pintu, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang dari arah belakang, membuat daun pintu ambulans bergetar keras. Bau melati yang tajam menyeruak lagi, kali ini bercampur aroma garam laut. "Mas, kenapa baunya makin kuat?" tanya Rina sambil menutup hidungnya. Aku tak menjawab. Aku tahu bau itu bukan bau biasa. Itu aroma yang sama seperti yang muncul setiap kali sesuatu ikut bersama kami di perjalanan tadi. Kami berdua turun dengan langkah pelan, menatap sekeliling. Tak ada satupun orang yang keluar menyambut,
Padahal biasanya kalau ada ambulans datang membawa jenazah, warga pasti sudah menunggu di depan. Aku menyalakan senter, menyorot ke arah rumah. Di depan teras, ada tikar bambu terbentang, tapi kosong. Lilin di atas meja kecil masih menyala, meneteskan cairan putih yang hampir habis. Aku melangkah ke tangga, mengetuk pintu rumah. Permisi. Keluarga almarhumah Ella? Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Permisi, kami dari rumah sakit. Kami mengantarkan jenazah. Masih hening. Tapi dari dalam rumah, terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas papan kayu. Pintu depan berderit perlahan terbuka. Seorang perempuan tua muncul, tubuhnya bungkuk, rambutnya disanggul sederhana, dan matanya sembab seolah habis menangis lama. Dari rumah sakit, suaranya lirih. Iya, Bu, jawabku sopan. Kami mengantarkan jenazah atas nama Ella, betul? Perempuan tua itu mengangguk pelan, tapi wajahnya aneh, bukan sedih, melainkan seperti ketakutan. Cepat, cepat turunkan petinya. Tapi jangan dibuka, ya? Aku mengernyit. Maksudnya, Bu? Jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan buka peti itu di sini. Taruh saja di depan, nanti biar orang sini yang urus. Nada suaranya tegas, membuat bulu kuduku berdiri. Tapi aku tak berani bertanya lebih jauh. Aku mengisyaratkan pada Rina untuk membantu menurunkan peti. Kami membawanya turun perlahan, meletakkannya di atas tikar bambu di teras. Saat peti itu diletakkan, suara aneh kembali terdengar, krek, seperti kayu yang menahan tekanan. Aku menatap Rina, ia menatap balik dengan wajah ketakutan. Mas, itu bunyi dari dalam, bisiknya. Perempuan tua itu menatap kami dengan mata tajam. Kalian dengar sesuatu? Aku menelan ludah, ragu menjawab. Mungkin cuma kayunya, Bu. Perjalanan jauh, petinya mungkin goyang. Ia menghela napas panjang. Saya sudah bilang jangan buka. Kalau dengar apapun, biarkan saja. Jangan direspon. Seketika suasana menjadi semakin mencekam. Lilin di meja kecil itu berkedip-kedip seperti tertiup angin yang tak terlihat. Dari arah laut, suara ombak terdengar bergemuruh, lalu disusul oleh desir angin panjang seperti seseorang sedang merintih. Bu, jenazahnya mau langsung dimakamkan malam ini? Tanyaku, mencoba mengalihkan suasana. Nanti, sebelum subuh, jawabnya pelan. Dia meninggal bukan di laut biasa. Dia ditemukan di tengah selat. Itu sebabnya kami harus lakukan ritual dulu sebelum dimakamkan. Aku mengerutkan kening. Ritual, Bu? Ia menatapku lama sebelum menjawab, kau tak perlu tahu, Nak. Kalian sudah cukup membantu dengan mengantarkan dia. Tapi cepatlah pergi sebelum tengah malam. Jangan berada di sini terlalu lama. Nada suaranya membuatku tak ingin membantah. Aku mengangguk dan berjalan kembali ke ambulans. Tapi langkahku terhenti ketika mendengar Rina berteriak kecil, Mas, lihat deh. Aku menoleh. Di sisi bawah peti, terlihat air menetes. Tapi bukan air biasa, warnanya keabu-abuan, kental, dan baunya anyir seperti air laut yang basi. Aku refleks mengambil senter, menyorot ke arah peti. Dari selapapan kayu, tampak cairan itu mengalir perlahan seperti rembesan. Bu, ini kenapa petinya basah? Tanyaku, sedikit panik. Perempuan tua itu terdiam lama, lalu menjawab dengan nada pelan tapi dingin, itu bukan air, itu laut yang belum mau melepaskannya. Aku dan Rina saling pandang. Tak ada yang berani bicara lagi. Kami berdua mundur perlahan. Tapi baru saja aku menutup pintu ambulans, terdengar suara, ketuk, 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 dari dalam rumah. Perempuan tua itu menoleh ke arah suara, wajahnya berubah tegang. Ia lalu berbisik, kalian pergi sekarang juga. Sebelum dia tahu kalian yang bawa. Jantungku berdetak makin cepat.
Aku langsung menyalakan mesin ambulans. Tapi anehnya, mesinnya tidak mau menyala. Aku mencoba lagi, gagal. Kunci kuputar sampai 3 kali, tetap sama. Lampu di dashboard berkedip-kedip, Rina mulai menangis lagi. Mas, ayo cepat. Aku gak mau di sini. Aku terus mencoba. Sekali lagi. 2 kali. Lalu tiba-tiba, mesin hidup sendiri. Padahal aku belum memutar kunci, suara mesin menderu pelan, disertai suara dari radio yang menyala tiba-tiba. Di antara suara kresek-kresek, terdengar suara perempuan, kali ini jelas dan datar. Jangan pergi dulu, aku belum sampai rumah. Aku langsung menatap ke spion tengah, peti yang tadi kami turunkan, sudah tidak ada di tempatnya, tikar bambu di teras kosong. Hanya ada bekas air laut yang membentuk jejak seperti sesuatu diseret masuk ke dalam rumah. Aku dan Rina menjerit bersamaan. Tanpa pikir panjang, aku tancap gas, meninggalkan rumah itu sejauh mungkin. Dari kaca spion belakang, kulihat pintu rumah tertutup perlahan, lalu lilin di teras padam sendiri. Ambulans melaju kencang menembus gelap, dan di antara suara angin yang menerpa kaca, aku masih mendengar suara lirih yang menggema dari speaker radio. Terima kasih sudah mengantarkan aku pulang, tapi bukan rumah ini yang kumau. Suara itu makin lama makin menjauh, lalu hilang ditelan deru mesin. Tapi sepanjang perjalanan pulang, aku tak berhenti merinding. Karena setiap kali aku menatap keluar jendela, di antara bayangan pepohonan dan kabut malam, aku merasa ada mata yang menatap balik dari kegelapan. Mata yang sama seperti yang kulihat di peti itu, biru, kosong, dan sedih. Perjalanan pulang malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Jalanan sepi, hutan kembali menyelimuti sisi kiri kanan jalan, dan kabut turun perlahan, menutupi pandangan seperti tirai putih tipis yang menggantung di udara. Rina duduk di sebelahku, diam, matanya kosong menatap lurus ke depan. Sejak kami meninggalkan rumah keluarga almarhumah Ella, ia belum mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu, pikirannya pasti sama dengan pikiranku. Pertanyaan besar yang berputar di kepala. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Aku tak berani menyalakan radio lagi. Tapi entah kenapa, suara mesin ambulans terasa berbeda. Dulu bunyinya keras dan stabil, kini seperti berat dan tersengal, seolah membawa beban yang tak terlihat. Setiap kali aku menekan pedal gas, bunyinya seperti bergetar dalam-dalam, diikuti oleh suara kecil dari belakang, seperti sesuatu yang tergores di dinding logam ambulans. Mas, suara Rina tiba-tiba pelan, nyaris seperti bisikan. Kita sendirian, kan? Aku menoleh cepat. Maksudmu? Kayak ada yang duduk di belakang. Aku ngerasa ada yang liatin dari spion tengah. Aku langsung melirik ke spion. Hanya kabin kosong, lampu dalamnya remang. Tapi detik berikutnya, seolah waktu berhenti, aku melihat bayangan samar, duduk di kursi belakang. Bukan peti, bukan bayangan kami. Bayangan itu duduk diam, menunduk. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan dari celah rambut itu, aku melihat sesuatu yang menetes ke lantai. Air asin berkilau di bawah sinar redup lampu kabin. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Rin, jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan. Ia menggigit bibir, tapi air matanya mulai jatuh. Tangannya memegangi dadanya, bergetar hebat. Mobil terus melaju menembus kabut. Aku berusaha fokus, tapi rasa kantuk dan lelah yang tertahan selama berjam-jam membuat pikiranku mulai kabur. Sekali dua kali aku melihat bayangan putih di pinggir jalan, kadang seperti perempuan berjalan, kadang hanya kain terbawa angin. Tapi yang paling membuatku ngeri adalah ketika aku menatap ke spion lagi dan melihat sosok itu berdiri tepat di belakang kursi Rina. Aku membanting setir ke kiri spontan, hampir menabrak pohon. Mas! Rina menjerit, aku menghentikan mobil mendadak. Napasku tersengal. Dari belakang terdengar suara, duk, seperti sesuatu jatuh. Aku menoleh pelan, tapi ruang kabin belakang kosong, hanya genangan kecil air asin di lantai yang terus menetes, membentuk pola aneh seperti huruf-huruf yang tak ku mengerti. Rina mulai membaca pelan, meski suaranya gemetar.
Itu kayak tulisan, Mas, kayak nama. Aku menyorotkan senter ke arah genangan itu. Dan benar, tetesan air itu membentuk kata yang samar, tolong pulangkan aku. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku sadar, meski kami sudah meninggalkan desa itu, arwah Ella belum benar-benar pergi. Dia belum sampai tujuan, bisikku lirih. Kami berhenti di pinggir jalan, di dekat papan penunjuk arah menuju pelabuhan. Angin laut mulai terasa, membawa aroma asin yang familiar. Aku menatap Rina. Rin, aku harus balik ke pelabuhan. Aku rasa dia mau ke sana. Rina menatapku tak percaya. Mas gila. Kita hampir mati barusan, sekarang mau balik? Aku nggak bisa ninggalin gini aja. Kalau benar dia belum tenang, kita gak bakal bisa pulang dengan selamat. Dia menangis, menunduk, tapi akhirnya mengangguk pasrah. Kami berbalik arah. Jalan menuju pelabuhan gelap total, hanya diterangi sinar lampu depan yang bergoyang mengikuti jalan berkelok. Setiap kali roda mobil menghantam genangan air, suara cipratannya seperti tangisan. Udara semakin dingin, menusuk kulit. Saat kami sampai di pelabuhan, waktu menunjukkan pukul 2:30. Kapal terakhir sudah lama berangkat. Hanya ada suara ombak memecah batu dermaga dan tiang bendera yang bergoyang tertiup angin. Tapi anehnya, di tengah dermaga itu, ada sosok berdiri membelakangi kami. Rambutnya panjang, bajunya putih basah menempel di tubuh. Ia diam, menatap laut gelap di depannya. Mas, Rina berbisik lirih. Itu dia, kan? Aku tak menjawab. Kakiku lemas, tapi entah kekuatan dari mana, aku turun dari ambulans dan berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekitarku mengental. Ella, suaraku pelan tapi terdengar jelas di antara desir angin. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat kebiruan, bibirnya membiru, tapi matanya penuh kesedihan. Ia tidak menakutkan. Ia hanya tampak kehilangan. Suara ombak berhenti seolah dunia ikut dia mendengarnya. Aku belum pulang, katanya lirih. Kau bawa aku ke rumah yang salah. Aku menelan ludah, mataku berkaca-kaca. Terus, kau mau kemana, Ella? Ia menunjuk ke laut yang hitam. Rumahku di sana. Aku tahu maksudnya bukan rumah fisik. Tubuhnya ditemukan di laut, mungkin jiwanya pun masih terikat di sana. Ia ingin kembali ke tempat ia diambil. Tanpa banyak bicara, aku berjalan ke ujung dermaga, memandang laut lepas di depan. Kalau itu yang kau mau, aku antar kau ke sana, bisikku. Tiba-tiba, angin kencang berembus. Ombak naik tinggi menghantam tiang dermaga. Rina berteriak dari mobil, tapi suaranya tenggelam oleh angin. Sosok Ella melangkah pelan ke arahku, lalu berhenti tepat di ujung dermaga. Terima kasih, katanya, lalu menunduk. Maaf sudah menakutimu. Aku hanya bisa diam. Tubuhnya mulai memudar, diterpa angin malam. Dari kakinya muncul kabut putih yang perlahan menyelimuti seluruh tubuh. Dalam beberapa detik, ia lenyap, hanya meninggalkan sehelai kain putih yang melayang jatuh ke permukaan air. Dan malam itu, laut yang tadinya bergemuruh, mendadak tenang. Begitu tenangnya hingga aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Aku kembali ke ambulans, masih terpaku oleh apa yang baru saja terjadi. Rina menatapku dengan mata lelah. Dia udah pergi, kan, Mas? Aku mengangguk. Iya. Sekarang dia udah tenang. Ia menutup wajahnya, menangis dalam diam. Kami berdua duduk beberapa menit, membiarkan waktu berjalan tanpa suara. Lalu aku menyalakan mesin. Kali ini, suaranya normal lagi. Tidak ada gangguan, tidak ada suara aneh. Radio yang sejak tadi rusak tiba-tiba memutar lantunan ayat suci pelan, padahal aku tidak menyentuh apapun. Suaranya jernih, menenangkan. Kami meninggalkan pelabuhan dengan perasaan campur aduk, lega, takut, tapi juga sedih. Dalam perjalanan pulang,
Aku menatap ke kaca spion sekali lagi. Untuk pertama kalinya malam itu, kabin belakang benar-benar kosong. Tapi di lantai, aku melihat sesuatu kecil, sehelai rambut panjang, basah, menempel di lantai logam. Aku tersenyum getir. Selamat jalan, Ella, bisikku. Sesampainya di Surakarta, aku mengundurkan diri dari pekerjaan sopir ambulans. Aku tak sanggup lagi mendengar suara sirine atau melihat peti jenazah. Tapi aku tak menyesal. Malam itu mengubah cara pandangku tentang hidup dan mati. Tentang betapa tipisnya batas antara dunia ini dengan dunia di balik sana. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat dari seseorang di pulau tempat kami mengantar jenazah. Surat itu datang tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan sederhana di amplop coklat. Isinya satu kalimat pendek, "Terima kasih sudah memulangkan anakku." Aku menatap surat itu lama. Lalu kulipat dan kusimpan di dompetku, sebagai pengingat bahwa tidak semua perjalanan bisa diukur dengan jarak. Beberapa perjalanan, seperti malam itu, adalah perjalanan antara dua dunia. Dan hingga kini, setiap kali aku mendengar suara ambulans melintas di tengah malam, aku masih terdiam sejenak. Kadang aku merasa ada aroma melati samar lewat di hidungku. Kadang terasa angin dingin menyentuh tengkuku. Tapi aku tak takut lagi. Aku tahu, mungkin itu hanya cara arwah Ella untuk menyapa, mengingatkan bahwa di balik setiap kematian, selalu ada kisah yang belum selesai. Malam semakin larut. Di luar jendela, suara jangkrik bersahutan dengan desir angin yang membawa hawa lembab dari tanah. Aku menatap kosong ke arah langit-langit kamar, tapi pikiranku masih terjebak di malam itu. Malam di mana aku menyaksikan sendiri batas antara hidup dan mati seolah hilang. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apa aku benar-benar melihat semua itu? Atau hanya halusinasi dari tubuh lelah yang sudah berhari-hari tanpa tidur? Namun setiap kali aku membuka dompet dan melihat surat kecil yang bertuliskan, "Terima kasih sudah memulangkan anakku," aku tahu, semua itu nyata. Nyata seperti napas yang kini masih memburu setiap kali suara sirine menggema di kejauhan. Aku sudah berhenti menjadi sopir ambulans, tapi suara roda mobil di atas aspal, sirine, dan aroma desinfektan rumah sakit masih sesekali muncul dalam mimpi. Setiap kali mimpi itu datang, aku selalu kembali ke malam penuh kabut di tepi laut itu. Aku melihat lagi sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung dermaga, menatap laut lepas dengan mata yang penuh kesedihan. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya rindu yang tak tersampaikan. Dan di situ aku sadar, bahwa tidak semua roh gentayangan karena dendam, beberapa hanya belum sempat pulang. Banyak orang berpikir kisah ini sekadar legenda jalanan, cerita lelucon di warung kopi sopir malam. Tapi bagiku, malam itu adalah kenyataan yang tak bisa kupungkiri. Sebab setelah kejadian itu, aku tidak lagi memandang ambulans sebagai sekadar kendaraan pengantar jenazah. Ia adalah saksi bisu antara dunia manusia dan dunia arwah. Di dalamnya, doa-doa terucap tanpa suara, air mata tertahan di balik masker, dan kadang, arwah yang belum sempat berpamitan, ikut menumpang hingga ke tujuan terakhir. Aku tak lagi takut pada kematian, tapi aku mulai menghormatinya dengan cara yang berbeda. Karena ternyata, di balik tubuh yang terbujur kaku di dalam peti itu, masih ada kisah yang belum selesai, masih ada cinta, rindu, atau penyesalan yang tertinggal. Kita, yang hidup, hanya melihat dari luar, tapi bagi mereka yang telah pergi, perjalanan menuju tenang bukanlah hal mudah. Malam itu mengajarkanku bahwa keberanian bukan hanya melawan ketakutan, tapi juga menerima hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kadang kita tidak butuh bukti, cukup hati yang terbuka untuk memahami bahwa dunia ini tidak berakhir di permukaan bumi saja. Ada lapisan lain, tempat arwah berdiam, menunggu untuk benar-benar pulang. Kini setiap kali aku melewati jalan lintas pulau itu, aku selalu menatap laut di kejauhan. Laut yang dulu kutakuti, kini terasa seperti rumah bagi kenangan. Kadang aku menepi, menyalakan sebatang rokok, dan menatap ombak yang datang silih berganti. Angin malam berhembus lembut membawa aroma asin yang familiar, dan entah kenapa, aku merasa tenang. Seolah seseorang di seberang sana ikut mengawasiku, memastikan aku baik-baik saja. Beberapa waktu lalu, aku kembali ke pelabuhan itu.
Banyak yang sudah berubah, dermaga baru dibangun, lampu-lampu terang menggantikan kegelapan dulu. Tapi di ujung dermaga lama yang kini jarang dilewati orang, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Di sana, di antara tiang kayu tua yang separuh tenggelam air laut, tergantung kain putih kecil, seperti sehelai pita. Aku mendekat perlahan. Kain itu lembut, tapi dingin seperti es. Di ujungnya ada noda coklat samar, entah karat, entah darah. Aku tersenyum kecil, menatap laut, dan berbisik, "Aku datang, Ella." Aku masih ingat. Angin laut kembali berembus, membuat kain itu berkibar pelan, seolah menjawab sapaku. Dan untuk sesaat, aku merasa ada kehangatan lembut menyentuh pundakku. Tidak menakutkan, tidak mencekam, justru menenangkan, seperti pelukan dari seseorang yang lama tak berjumpa. Malam itu, aku sadar satu hal, beberapa kisah tidak berakhir meski tokohnya sudah tiada. Mereka hanya berganti bentuk, menjadi hembusan angin, suara ombak, atau sekadar getaran di hati orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya. Dan kisah tentang perjalanan itu akan selalu hidup di dalam diriku, mengingatkanku bahwa bahkan dalam kegelapan, selalu ada cahaya kecil yang membawa makna. Sahabat malam, dari Surakarta aku ingin mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan, rezeki lancar, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan jika suatu malam kalian mendengar suara sirine di kejauhan, jangan langsung takut. Kirimkan saja doa singkat untuk mereka yang sedang berjuang di perjalanan terakhirnya, karena bisa jadi, di dalam mobil itu ada kisah yang belum sempat terucap, seperti kisah yang baru saja kalian dengar malam ini. Ingatlah, setiap jenazah yang dibawa ambulans bukan hanya tubuh tanpa nyawa, tapi juga seseorang yang pernah dicintai, pernah tertawa, pernah punya mimpi. Jangan pernah anggap enteng suara sirine, sebab di baliknya ada tangisan, ada rindu, dan mungkin ada arwah yang belum benar-benar berpamitan. Terima kasih sudah menonton, sudah setia bersama kami di Kisah Hitam Nyata. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang belajar menghargai hidup, memahami kematian, dan menyadari bahwa tidak semua yang kita lihat bisa dijelaskan oleh logika. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, kisah dari balik gelap kehidupan, kisah dari orang-orang yang menyentuh batas antara dunia dan akhirat. Semoga malam ini kamu bisa tidur dengan tenang, dan jika tiba-tiba mendengar sirine lewat di tengah malam, cukup pejamkan mata dan berdoa. Semoga mereka sampai di tujuan dengan selamat. Karena kadang, perjalanan terakhir bukan tentang kematian, tapi tentang jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulangnya.